Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membaca sebagian dari kitab Da'watu Ahlil Bid'ah karya Syekh Az-Zahrani hafizahullah ta'ala. Masih melanjutkan tema tentang kepribadian orang yang mendakwai ahlul bidah. Tadi pagi kita membahas sampai karakter yang keberapa? Karakter yang ketiga. Sekarang kita akan membaca karakter yang keempat yang ada di halaman 243. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu asy-syaikh Khalid bin أحمد الزهراني حفظه الله تعالى. الرابعة أن يتخلق الداعية بالأخلاق الفاضلة بحيث يظهر عليه أثر العلم في معتقده وفي عبادته وفي هيئته وفي جميع سلوكه حتى يمثل دور الداعية إلى الله. أما إذا كان على العكس من ذلك فإن دعوته سوف تفشل وإن نجحت فإن نجاحها يكون قليلا. Nah, sifat yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang dai, apalagi yang mendakwahi ahlul bidah, adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Betapa banyak kegagalan dakwah, pemicunya adalah jeleknya akhlak orang yang berdakwah. Buruknya akhlak seorang dai, dan betapa banyak dakwah ahlul bidah diterima karena kemuliaan akhlak mereka. Maka jangan sampai kita merugikan ahlus sunnah wal jamaah, karena sungguh buruknya akhlak kita efeknya bukan hanya kepada kita pribadi, efeknya kepada ahlus sunnah secara umum. Karena orang susah menerima penyimpangan akhlak yang dilakukan oleh seorang dai. Berbeda ketika penyimpangan akhlak itu dilakukan oleh orang biasa. Maka ketika ada seorang dai punya penyimpangan akhlak, itu bisa mengakibatkan dakwah ini menjadi surut. Dan itu tidak akan terjadi ketika penyimpangan akhlak itu dilakukan oleh orang biasa. Maka waspadalah. Kata beliau di sini, bihaitsu yadhharu alaihi atharul ilmi fi mu'taqadihi wa ibadatihi wa hayatihi wa fi jami'i sulukihi. Seorang dai, ilmunya itu harus kelihatan efeknya. Dari cara dia berperilaku, dari cara dia beribadah, dari keyakinan dia, dari dia berpenampilan, itu harus kelihatan. Dan orang itu menilai dari sesuatu yang terlihat. Yang terlihat adalah perilaku kita, ibadah kita, tutur kata kita, itu yang kelihatan. Maka jangan salahkan orang ketika menilai kita negatif karena perilaku kita yang negatif, karena itu yang kelihatan.
Maka seorang dai yang tidak berakhlak mulia, dakwahnya akan gagal. Atau kalaupun berhasil, tingkat keberhasilannya sedikit. Betul kita merasa Masya Allah dakwah sunnah sekarang tersebar di mana-mana dibandingkan beberapa puluh atau belas tahun yang lalu. Betul. Tapi kemungkinan besar ini bisa lebih kencang perkembangannya kalau kita lebih memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita kepada keluarga nanti akan kita bahas. Akhlak kita kepada tetangga. Akhlak kita di dalam bermuamalah terkait dengan harta. Jangan dipikir kalau sudah jadi salafi itu sudah aman dari penyimpangan harta. Enggak. Rasul SAW sendiri sudah menyampaikan bahwa fitnah terbesar umat ini salah satunya adalah fitnah harta. Makanya ketika kita mengingatkan hati-hati dengan donasi, hati-hati dengan donasi. Jangan pasang rekening apa? Pribadi dalam. Jangankan rekening pribadi, rekening lembaga saja bisa dikorupsi. Apalagi rekening pribadi. Kita ini lemah. Jangan single fighter. Ya. Semuanya diurus sendiri, nggak ada yang ngawasi kita. Nggak ada yang selevel dengan kita, nggak ada yang di atas kita yang menasehati, yang mengingatkan. Jangan. Karena ketika orang posisinya kayak gitu, semua ada di tangan dia, kurikulum di tangan dia, keuangan di tangan dia, kebijakan di tangan dia, itu potensi penyimpangan sangat besar dan sudah terbukti. Dalam beberapa kasus demikian yang terjadi. Efeknya bukan hanya kepada dia pribadi, tapi efeknya kepada dakwah sunnah secara umum. Kemunduran begitu terasa gara-gara ulah satu orang atau dua orang atau tiga orang dai. Maka pahami beban tanggung jawab itu ada di pundak kita, pahami itu. Sehingga ketika kita memahami itu, kita akan lebih berhati-hati lagi. Nah, وقد ذكر شيخ الإسلام أن أمر المخالفين وغيرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يحتاج إلى أدبين. فقال رحمه الله: فعليك هنا بأدبين، أحدهما أن يكون حرصك على التمسك بالسنة ظاهرا وباطنا في خاصتك وخاصة من يطيعك. الثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدعو إلى ترك منكر يفعل ما هو أنكر منه، أو يترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعله ذلك المكروه. وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في السنن من ذلك أو الأمر به، ولعل حال الكثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة. ولعل مقصود شيخ الإسلام هنا أن الذي ينهى عن البدع المتعلقة بالعبادة كالذكر الجماعي عليه أن يكون متمسكا بالعبادات الشرعية والسنن حتى يكون قدوة في إظهار العبادات الشرعية. أما من ينهى عن العبادة البدعية ويكون مقصرا في العبادة الشرعية فإن هذا التقصير قد يجعل الناس يقبلون على الأول الذي يقوم بالعبادات التي فيها بدعة مكروهة ويتركون المنكر لتلك العبادات لما يرونه من تقصيره في عمل السنن والعبادات الشرعية،
فلابد أن يسبق دعوة الداعية في مجتمع صنع مكانة له بعبادته وخلقه وصدقه وإحسانه للناس ليكون هذا علما عليه. Syekhul Islam ketika membahas tentang akhlak seorang dai, beliau membawakan 2 poin penting. Poin penting yang pertama, kata beliau, penting pertama kata beliau, orang terdekat dai, merekalah yang paling berhak merasakan akhlak mulianya seorang dai. Orang terdekat dai, merekalah yang paling berhak untuk merasakan akhlak mulianya dai. Ini poin yang pertama. Siapa?
Toh nanti juga yang akan meninggal, yang saat kita meninggal dunia akan tekun mendoakan kita, ingat kita, siapa? Istri dan anak kita. Ini poin pertama yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Yang kedua, harus lebih tekun mengamalkan sunnah dibanding ketekunan ahlul bid'ah mengamalkan bid'ah. Harus lebih tekun mengamalkan sunnah dibandingkan ketekunan ahlul bid'ah mengamalkan bid'ah. Sebagian ahlul bid'ah kita kritik karena zikirnya nggak ada tuntunan. Zikir kok 5.555 kali. Wah, apa zikir kok dihitung gitu. Pertanyaannya, dan jenengan zikir nggak? Kita mengkritik orang zikir tidak sesuai sunnah. Kita ini rajin zikir nggak? Kita mengkritik orang bersolawat nggak sesuai dengan tuntunan. Kita ini bersolawat apa enggak sesuai sunnah Nabi SAW? Jadi ketika seseorang itu mengkritik amalan bid'ah, sholat yang nggak ada tuntunannya, puasa yang nggak ada tuntunannya, zikir yang nggak ada tuntunannya, sholawat yang nggak ada tuntunannya, kita ini sudah mengamalkan sholat yang ada tuntunannya atau belum, puasa yang ada tuntunannya atau belum, zikir yang ada tuntunannya atau belum. Makanya Syekhul Islam beliau mengatakan apa? Tajiduhum muqassirina fis sunani min dzalik awil amru bihi wa la'alla halal katsir minhum yakunu aswa min hali man ya'ti bitilkal ibadatil mustamilati ala naw'in minal karahah. Banyak orang mengingkari bid'ah tapi dia sendiri malas mengamalkan sunnah. Ngapain bangun jam 1 malam zikir enggak jelas? Lah terus ente bangunnya kapan? Subuh telat. Apa? Kalau mengkritik orang, mengamalkan sesuatu yang enggak ada contohnya malam-malam, ya kita bangun malam. Laksanakan sunnah Nabi SAW tahajud. Apa itu? Khataman di kuburan. Nah kita menghatamkan enggak kita baca Quran? Rutin enggak kita khatam baca Al-Quran? Minimal sehari berapa? 1 juz. Ibadah pribadi seorang dai itu penting sekali untuk membuat dia kuat dan tangguh. Betul, dakwah, ngisi pengajian, ngajar itu ibadah, itu betul. Tapi kita itu selain ibadah-ibadah yang sifatnya muta'addi, kita juga butuh ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi buat kita sendiri. Baca Quran, zikir, ya. Zikir pagi, zikir petang, murajaah, tahajud, sholat sunnah, puasa sunnah. Karena ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi ini, itu yang akan menopang kekuatan kita untuk terus konsisten di dalam berdakwah. Jangan sampai seorang dai jarang sholat sunnah, jarang puasa sunnah, jarang baca Quran, waktunya habis dengan gadget. Dai yang seperti ini rapuh. Kena ujian dikit tumbang. Ini poin kedua yang disampaikan oleh
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu penulis beliau menyampaikan fenomena pahit kenapa masyarakat kadang-kadang lebih tertarik dengan ahlul bid'ah dibandingkan ahlus sunnah. Karena masyarakat melihat ketekunan ahlul bid'ah dalam beribadah. Padahal ibadahnya enggak sesuai tuntunan sebagian. Dan mereka melihat ketidaktekunan ahlus sunnah da'inya, sebagian dari da'inya dalam beribadah. Di sini kasih contoh zikir jama'i, zikir bareng-bareng habis sholat. Sebagian teman-teman kita ketika sholat di sebuah masjid yang di situ ada zikir jama'inya, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Habis salam langsung pergi. Habis salam langsung pergi. Alasannya apa? Alasannya apa? Mengingkari kemungkaran. Alasannya mengingkari kemungkaran. Ana tanya kepada antum, respon image masyarakat yang ngelihat udah sholatnya paling depan, di belakangnya imam, begitu imamnya salam langsung bangkit ngelangkahi apa? Banyak orang-orang tua keluar. Image-nya apa? Mengingkari kemungkaran atau bebah zikir? Mengingkari kemungkaran kan orang paham bahwa ini kemungkaran, maka kita ingkari. Makanya guru-guru kita, para ulama kita, ketika ditanya tentang masalah ini, benar enggak nih pola pengingkaran seperti itu? Kata mereka keliru. Justru ketika kita duduk di situ, kemudian kita berzikir sendiri dengan zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW, itu adalah kesempatan kita untuk mengajarkan kepada orang-orang zikir yang benar itu seperti ini. Jadi kita mengingkari kemungkaran sekaligus ngajari cara zikir yang benar, sekaligus menepis image bahwa kita nggak mau zikir. Coba berapa maslahat itu? Mengingkari kemungkaran karena kita nggak ikut zikir bareng. Terus apa? Ngajari zikir yang benar, redaksinya seperti apa. Terus menepis image buruk. Ya. Penting melakukan sesuatu pakai ilmu. Nggak asal ngelihat, oh si fulan kayak gitu. Ya. Akhirnya ikut-ikutan. Belum tentu apa yang dilakukan oleh si ikhwan senior itu mesti benar. Oh itu udah lebih lama ngajinya. Jaminan lebih lama ngajinya benar terus. Wong berapa kali kita ketemu sama sebagian ikhwan kita yang sudah ngaji lama belasan tahun, suruh baca Quran aja masih belum bisa. Apa jadi ukuran? Ngaji belasan tahun, puluhan tahun, itu menjadi bukti bahwa dia itu mesti yang dilakukannya benar terus? Enggak, belum tentu. Baik, lanjut. Al-khamisah التفريق بين البغض في الله وكراهة المنكر وبين أداء الحقوق والواجبات وحسن الخلق لأن بعض الدعاة إذا رأى قوما على منكر قد تحمله الغيرة وكراهة هذا المنكر على أن لا يذهب إلى هؤلاء ولا ينصحهم وهذا خطأ وليس من الحكمة أبدا بل الحكمة أن تذهب وتدعو وتبلغ وترغب وترهب وإذا كان الداعية المسلم لا يمكن أن يدعو هؤلاء أو يذهب إليهم لدعوتهم إلى الله فمن الذي يدعوهم أو يدعوهم من هو مثلهم أم يدعوهم قوم لا يعلمون وسيأتي قريبا لزوم أمر المخالف بالمعروف ونهيه عن المنكر وإرشاده إلى الحق. Poin yang kelima ini agak jarang atau tidak banyak kita temukan di buku yang lain. Poin yang kelima ini tidak banyak kita temukan di buku yang lain. Ini faedah yang sangat berharga.
kebencian terhadap bid'ah, kebencian terhadap bid'ah menuntut kita untuk maksimal mendakwahi ahlul bid'ah. Kebencian terhadap bid'ah menuntut kita untuk maksimal mendakwahi ahlul bid'ah. Ya. Apakah kita membenci bid'ah? Kita harus membenci bid'ah atau tidak? Harus. Itu bagian dari wala dan bara. Tapi kebencian itu menghasilkan apa? Actionnya apa? Maka diingatkan di sini. At-tafriqu bainal bughdhi fillahi wa karahatil munkari wa baina ada'il huquqi wal wajibati wa husnil khuluq. Jadi kebencian kita kepada bid'ah, kepada ahlul bid'ah, itu bukan alasan kita untuk menjauhi mereka, tidak mendakwahi mereka. Dan ini praktek yang keliru yang dipraktekkan oleh banyak saudara-saudara kita. Makanya kata beliau di sini apa? Wa idza kana ad-da'iyatul muslim la yumkinu an yad'u haula aw yadhhab ilaihim li da'watihim ila Allah, faman alladhi yad'uhum? Lah kalau yang sudah kenal sunnah bukan dan tidak mau mendakwahi ahlul bid'ah, terus siapa yang mau mendakwahi mereka? Ayad'uhum man huwa mithluhum? Apakah yang akan mendakwahi ahlul bid'ah adalah sama-sama ahlul bid'ah? Am yad'uhum qaumun la ya'lamun? Atau yang suruh mendakwahi mereka adalah orang-orang yang enggak berilmu? Sebagian orang itu tidak bisa membedakan. Kita mendatangi ahlul bid'ah, kita mendatangi tempat mereka untuk apa? Untuk mendakwahi mereka atau untuk didakwahi sama mereka? Betapa banyak dai dipermasalahkan, diragukan manhajnya dalam tanda kutip, ditahdzir. Gara-gara apa? Gara-gara berdakwah di tempatnya ahlul bidah. Berdakwah di tempatnya ahlul bidah. Mau ngajak kok malah ditahdzir, itu aneh bin ajaib itu. Ada sebuah kejadian nyata. Ini baru Anda dapatkan sebulan yang lalu. Faedah ini Anda dapatkan sebulan yang lalu. Ada seorang ustadz di Indonesia kedatangan seorang syekh dari Saudi. Syekh ini pengen dakwah. Singkat cerita, dengan bantuan dari Allah Azza wa Jalla berhasil untuk masuk ke sebuah pesantren yang besar, ribuan santri. Tapi si ustadz ini belum tahu ini pesantren ini kemana arahnya, belum tahu. Pokoknya dikasih tahu sama seseorang bahwa ada pesantren mau menerima pesantren. Begitu mendekati pesantren tersebut langsung ketahuan arahnya kemana. Jarak 100 meter dari pesantren sudah ada pagar ayu kanan kirinya dan megang rebana semua. Begitu syekhnya turun langsung tola'al. Wow, Ustadz ini astagfirullah, gimana ngomongnya sama syekh ini? Tapi syekhnya Masya Allah hakim, syekhnya bijak. Ya. Beliau kemudian ketemu sama siapa namanya? Sama mudirnya, kemudian senyum, ya.
menyampaikan terima kasih atas keramahan dalam penyambutan. Tapi ana suka untuk disambut biasa-biasa aja. Langsung mudirnya angkat tangan kayak gini, langsung set, diam semuanya. Hanya dengan apa? Angkat tangan, berhenti semuanya, sepi. Dah. Akhirnya bisa berdakwah di situ, ngisi pengajian. Muhadharah ya, satu ceramah sampaikan. Di sebuah wilayah di Indonesia, kemudian Syekh pulang ke hotel. Ya, Syekh pulang ke hotel. Kemudian sebelum pulang ke hotel, beliau sampaikan, saya sangat senang sekali disambut dengan baik di sini, diperkenankan untuk menyampaikan tausiah di sini. Kami mengundang mudir dan juga ustaz-ustaz untuk datang ke hotel. Untuk datang ke hotel. Betul malam harinya, itu siang ya. Malam harinya diundang kemana? Ke hotel. Dijamu dengan jamuan yang wah oleh Syekh tadi itu. Ya senang. Dari kampung mungkin kan belum pernah masuk kemana? Hotel, belum pernah makan dengan makanan yang wah gitu. Sudah senang gitu kan, disangoni masing-masing. Ya senang kan. Terus mudirnya itu diajak masuk. 4 mata dengan syekhnya itu ke kamar hotel. Saat itulah dinasehati. Yang tadi siang dilakukan kurang pas, ya dijelaskan dalil-dalilnya. Jadi kalau bukan syekh ini yang mau datang ke sana, itu siapa yang mau datang? Dan mengingkari kemungkaran tidak harus saat itu. Kalau saat itu langsung diingkari, kemungkinan besar si mudir itu akan merasa dipermalukan. Tapi ketika ditegurnya di tempat yang privasi, lalu sudah diapakan? Dijamu, disangoni lagi, ya. Itu efeknya akan berbeda. Ya. Terus terang anak begitu dengar cerita itu, anak terkagum-kagum itu dengan pola dakwah seperti itu. Ya. Maka kebencian kita kepada bid'ah dan ahlul bid'ah itu bukan alasan untuk tidak mendakwai mereka. Justru itu alasan kuat kita untuk mendakwai mereka. Kalau kita betul-betul mencintai sesama muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan dianggap keimanannya, kalian tidak akan dianggap sempurna imannya sampai kalian itu mencintai kebaikan untuk saudara kalian seperti kalian mencintai kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Kita kan senang dapat hidayah, maka kita harus senang orang lain dapat hidayah. Itu tanda kesempurnaan iman. Bukan hanya senang orang lain mendapatkan hidayah, tapi berupaya secara maksimal bagaimana orang lain mendapatkan hidayah. Baik, lanjut. السادسة أن يكون قلب الداعية منشرحا لمن خالفه لا سيما إذا علم أن الذي خالفه حسن النية وأنه لا يخالفه إلا بمقتضى قيام الدليل عنده فإنه ينبغي للإنسان أن يكون مرنا في هذه الأمور وأن لا يجعل من هذا الخلاف مثارا للعداوة والبغضاء إلا إذا كان المخالف معاندا بحيث يبين له الحق ولكنه يصر على باطله
فإن هذا يجب أن يعامل بما يستحق أن يعامل به من التنفير عنه وتحذير الناس منه لأن هذا تبينت معاندته وعداوته حيث بين له الحق فلم يمتثل. Yang keenam, berlapang dada. Yang keenam, berlapang dada. Kepada siapa? Kepada orang yang menyelisih kita. Loh kok bisa Ustaz? Karena bisa jadi orang tersebut menyelisih kita karena keyakinan dia bahwa ritual yang selama ini dia lakukan adalah sesuatu yang benar. Berarti dia meyakini pemahaman dia, ibadah yang dia lakukan itulah yang benar, yang sesuai dengan dalil, dan dia meyakini bahwa pemahaman kita adalah pemahaman yang salah. Maka menghadapi orang-orang yang seperti ini bukan dengan melontarkan julukan-julukan wah keras kepala, nggak mau menerima nasihat. Kita ini sudah memberikan nasihat kepada dia atau belum? Kita sudah menjelaskan sejelas-jelasnya kepada dia bahwa yang dia lakukan itu salah atau belum? Banyak orang di zaman ini, tokoh-tokoh bahkan, meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Menolak keyakinan bahwa Allah adalah berada di atas arsy. Apakah kita sudah maksimal untuk menjelaskan kepada orang ini dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, dari ijma' sudah kita jelaskan? Apakah kita sudah memberitahu beliau bahwa keyakinan Allah itu berada di atas arsy adalah keyakinan dari para sahabat, para tabi'in, para a'immatus sunnah sepanjang zaman? Atau dia masih punya syubhat dikiranya ini adalah pemahaman orang Wahabi? Apa pernah kita menghadiahkan kepada orang ini kitab Al-Ulu karya Imam Az-Zahabi rahimahullah yang hidup di abad ke-8 Hijriah? Wahabi? Hah? Orang hidup di abad ke-8 Hijriah, Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhabnya dihidup di abad ke-12, ke abad 11. Bagaimana mungkin orang hidup di abad ke-8 Wahabi? 2 jilid segini tebalnya. Kitab Al-Ulu Lillahil Aliyyil Azim. Di dalam kitab Al-Ulu karya Imam Zahabi ini beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis Nabi SAW, asar-asar dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para atba'at tabi'in, ijma' dari a'immatus sunnah, dikumpulkan dalam satu kitab, judulnya Kitabul Ulu. Kitab yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali beliau-beliau belum pernah dengar kitab tersebut. Apa yang sudah kita lakukan? Maka ketika ada orang menyelisihi apa yang kita sampaikan, jangan buru-buru mengibarkan bendera apa? Permusuhan. Sebelum kita betul-betul menjelaskan sejelas-jelasnya kepada beliau bahwa yang kita usung adalah sebuah kebenaran, yang mereka usung adalah sebuah kebatilan. Orang awam sekarang dicekoki dengan pemahaman bahwa wah, orang-orang Wahabi itu benci kepada para wali, mengharamkan ziarah kubur. Itu setiap hari dicekoki mereka dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Terus yang kita lakukan apa? Apakah kita sudah menjelaskan bagaimana menghormati para wali, caranya bagaimana, buktinya kita menghormati para wali bagaimana?
Buktinya kita ziarah kubur apa? Jangan-jangan malah kita juga nggak pernah ziarah kubur. Ziarah kubur. Minimal orang tua kita, ya, kakek kita. Kita itu kalau mau ziarah kubur dekat banget kan di sini kan. Ya. Tinggal jalan berapa meter sudah sampai ke kuburan. Entah nih santri-santri pernah ziarah kubur enggak? Untuk melembutkan apa? Hati, mengingatkan mati. Ya. Ziarah kubur, sunnah Nabi SAW. Jadi berlapang dadalah kepada orang-orang yang menyelisih kita, karena mungkin ada di antara mereka yang menyelisih kita bukan karena kekeras kepalaannya, tapi karena keyakinan dia bahwa yang dia lakukan itu benar. Maka kewajiban kita adalah meluruskan keyakinan dia. Tapi kata beliau ada pengecualian. Ketika memang betul-betul sudah terbukti seseorang itu betul-betul keras kepala. Itu lain cerita. Kita sekarang sedang membahas tentang orang yang belum tahu. Ya. Dan banyak kok. Alhamdulillah orang-orang yang masih di atas fitrahnya, orang-orang yang masih mau diajak untuk berdiskusi, yang penting dengan cara yang baik, banyak. Ya. Kiai-kiai ya, yang tulus ngajari anak-anak ngaji, ya, yang betul, yang belum terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan politik, yang betul-betul cuma ngajar ngaji, itu banyak. Nana berapa kali berdiskusi dengan beberapa ustadz senior yang terus menjaga hubungan baik dengan alma maternya. Yang alma maternya itu berseberangan jauh dengan keyakinan kita. Tapi terus dijaga hubungannya, diziarahi, diajak diskusi. Sampai akhirnya alma maternya ini, kiainya mau datang untuk studi banding. Bayangkan, ke pondok ustadz itu studi banding. Padahal ini alma maternya. Pengen lihat gimana pola belajar di situ. Kenapa? Karena menjaga hubungan baik. Ustadz kita ini meyakini betul bahwa kiainya, kiai alma maternya ini menolak dakwah sunnah karena ketidaktahuannya, bukan karena keras kepalaan. Maka tugas kita datang. Ya. Jadi belum apa-apa sudah langsung mengibarkan bendera permusuhan. Ya wajar, pendekar baru turun gunung, baru semangat-semangatnya, belum apa-apa sudah tabrak sana, tabrak sini, babat sana, babat sini. Ya memang dai yang masih muda seperti itu kebanyakan. Tapi itu bukan alasan untuk membenarkan perilaku itu. Kita pengen memutus kebiasaan itu. Pola itu kita pengen putus. Jadi andaikan kami dulu ketika muda, ya sekarang agak muda. Ketika kami masih seumuran antum, ya mirip-mirip juga. Tapi kan kita nggak pengen antum mengalami hal serupa, itu nggak pengen, karena itu sebuah kekeliruan. Kita pengennya kita semuanya, antum-antum yang masih muda-muda, nanti ketika terjun berdakwah, itu modalnya bukan hanya semangat 4, 5, tapi betul-betul di atas ilmu, bijak. Apa mungkin masih muda bijak? Mungkin. Nanti akan kita baca bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma begitu bijaknya. Ya, mungkin.
Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya sering Anda sampaikan bahwa ilmu itu akan membuat seorang yang muda lebih apa? Dewasa. Dan tanpa ilmu, seorang yang sudah tua akan seperti anak-anak. Dengan apa? Ilmu. Tapi orang sudah tua dan ilmunya tinggi, itu dahsyat. Itu dahsyat. Karena darah mudanya sudah apa? Sudah banyak turun. Tambah ilmu lagi, wah itu dahsyat. Makanya kibar ulama itu adalah ghanimah. Kalau kita sampai bisa bertemu ustaz senior ya, yang sudah puluhan tahun menghabiskan waktunya berdakwah, belajar, itu ghanimah kalau kita bisa ketemu. Bisa berguru itu adalah sebuah harta karun. Nah, baik, ini selesai kita pembahasan tentang apa? Karakter dai. Ya. Sekarang beliau akan berpindah kepada sarana. Ya, kepada sarana. Dan ini sudah masuk kepada lebih cenderung kepada teknis. Ya. Jadi kalau tadi mungkin kita banyak bicara teori, sekarang kita akan bicara kepada teknis. Jadi ketika kita akan memulai dakwah, terjun betul-betul terjun berdakwah, mendakwai ahlul bidah, apa saja sarana yang kita perlukan? Ya. Ini yang akan kita pelajari. Anak sampai jam berapa ini? Jadwal sampai jam berapa? Hah? Jam 5. Baik. Fadhal. الوسائل المعينة على دعوة المخالفين. سأشير هنا فقط إشارات إلى بعض الوسائل المعينة في دعوة المخالفين، وقد استقيتها من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن كلام أهل العلم، وهي أيضا من واقع وتجارب شتى آتت ثمارها، فنسأل الله التوفيق والسداد. أولا إعطاؤهم حقوقهم والإقرار لهم بها. Nah, sarana yang pertama, dan ini panjang pembahasannya. Sarana pertama ini panjang. Menunaikan hak-hak ahlul bid'ah. Menunaikan hak-hak ahlul bid'ah. Di poin pertama ini beliau jabarkan contoh-contoh hak ahlul bid'ah dari halaman 246 sampai halaman 260. Berapa halaman itu? 46 sampai 60. Berapa? 14 halaman. Beliau contohkan 6 hak ahlul bid'ah. 6 hak ahlul bid'ah. Maka kita akan baca satu persatu. Secukupnya waktu insyaallah. Siapa yang menetapkan hak-hak itu? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW. Ketika Allah menetapkan sesuatu, pasti sesuatu itu adalah baik. Kalau ditunaikan maka akan mendatangkan kebaikan, kalau diabaikan maka akan mendatangkan keburukan. Jadi sarana nomor 1 mendakwai ahlul bidah adalah tunaikan hak mereka. Mereka punya hak yang wajib kita tunaikan. Apa saja hak mereka? Nah, pertama, فقط شرع. فقط شرع dibaca itu. Semuanya. Ya. Assalamualaikum ilaikum. فقد شرع الإسلام حقوقا للمسلمين تعطى لكل مسلم وإن كان فاسقا أو مبتدعا بدعة غير مكفرة، ومن وسائل دعوة المخالفين الإقرار لهم بهذه الحقوق وإعطاؤهم إياها، فإن هذا مما يجذبهم أحسن الله إليكم، فإن هذا مما يجذبهم ويقربهم. ومن أهم تلك الحقوق أولا
لزوم أمر المخالف بالمعروف ونهيه عن المنكر وإرشاده إلى الحق وإبلاغه الحجة وتفهيمه إياها بالحسنى والحكمة. Nah, menunaikan hak ahlul bid'ah itu akan membuat hati mereka tertarik dengan dakwah itu. Karena rata-rata orang itu kalau haknya diberikan merasa senang. Orang itu lebih suka melakukan kewajiban atau menerima hak? Hah? Kalau lagi gajian senang nggak? Senang. Kalau suruh masuk, malas. Kita dilayani sama istri suka? Suka. Karena itu adalah hak kita, senang kita. Maka ahlul bidah ketika kita tunaikan haknya, ini akan membuat mereka jadi tertarik dan jatuh hati. Dan ahlul bidah selama mereka muslim, ya, mereka punya hak yang harus ditunaikan. Yang pertama kata beliau adalah konsisten mendakwahi mereka. Konsisten mendakwahi mereka. Mengajak mereka kepada kebaikan, ya. Kemudian menegur mereka saat melakukan kemungkaran. Iblaghul hujjah, menjelaskan dalil-dalil dengan cara yang baik dan hikmah. Lanjut. وقد حوت صفحات هذا الكتاب كثيرا من الأدلة والبراهين على هذا الحق ومما يذكر أيضا هنا ما قام به أئمة أهل السنة والجماعة من دعوة للمخالفين وإرشادهم إلى منهج الحق والصواب. ومما يؤيد ذلك ما قام به الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما بعث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج لدعوتهم وإقامة الحجة عليهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فدخلت على قوم لم أرى قوما أشد اجتهادا منهم أيديهم كأنها sufnu atau sufunu. Assalamualaikum. أيديهم كأنها سفن الإبل ووجوههم معلنة من آثار السجود فدخلت فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس لا تحدثوه وقال بعضهم لنحدثنه. Nah, dalil yang menjelaskan wajibnya mendakwahi ahlul bidah banyak, Quran maupun sunnah. Antum bisa buka di halaman awal dari kitab ini. Beliau tidak mengulang karena sudah disebutkan di awal. Di dalam bab ini beliau membawakan contoh para ulama kita dalam mendakwahi ahlul bidah. Salah satu yang beliau bawakan adalah kisahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika diutus oleh siapa? Ali bin Abi Thalib untuk mendakwahi kaum Khawarij. Dan ini menunjukkan betapa jelinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mengutus tidak sembarang orang. Siapa yang diutus? Ibnu Abbas, habrul ummah wa bahrul ummah. Ulamanya umat ini. Maka enggak semua orang punya kapasitas untuk mendakwahi atau bahkan berdiskusi dengan ahlul bidah atau debat dengan ahlul bidah. Ini misinya ini berat. Maka dipilihlah siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena debat dengan ahlul bidah itu harus modal ilmunya harus banyak. Modal kesabarannya juga harus banyak. Belum tentu orang yang berilmu bisa berdebat kalau dia itu gampang emosian. Dan belum tentu orang yang enggak emosian bisa berdakwah, mendebat ahlul bidah kalau dia enggak punya ilmu. Jadi harus menggabungkan antara apa? Ilmu dan tidak emosian. Dan itu susah. Ya.
Karena berapa kali diajak itu, ayo kita datangi orang itu debat. Anda enggak bisa, Anda enggak punya karakter, enggak punya kemampuan untuk itu. Ya. Karena harus istihdhar. Istihdhar itu cepat untuk mendatangkan dalil, menghadirkan dalil. Dan itu enggak gampang. Berarti hafalannya harus apa? Kuat. Berapa banyak orang berdebat, kemudian setelah selesai debat, aduh kenapa tadi Anda enggak ngomong kayak gini ya? Itu berarti enggak istihdhar. Iya. Anda termasuk orangnya gitu. Enggak mau. Udah betul enggak mau. Ya. Harus dipilih orang-orang yang betul-betul bijaksana, ilmunya matang, siap saji kapanpun ilmunya. Iya, siap untuk di apa? Dikeluarkan. Ya. Begitu datang Ibnu Abbas, disebutkan dalam beberapa riwayat Ibnu Abbas itu berdandan, pakai baju yang bagus, pakai wangian. Ini juga trik ya, mendakwahul bid'ah dengan penampilan yang membuat orang tersebut suka, ya, tertarik, ya terus disit gitu, parfum gitu, gambar sing pantes gitu ya. Begitu sampai di situ, Ibnu Abbas bercerita tentang orang-orang ini dan beliau jujur menggambarkan orang-orangnya tekun, orang Khawarij itu tekun beribadah. Ya. Bahkan beliau mengatakan lam ara qauman, saya nggak pernah melihat orang setekun orang-orang itu dalam berdakwah. Dalam apa? Beribadah. Ini kejujuran, mendeskripsikan sesuatu apa adanya. Ya. Dan respon dari orang Khawarij ketika datang ada dua. Yang pertama mengatakan marhaban bika ya Ibnu Abbas la tuhaditsu. Respon yang kedua la nuhaditsannahu. Jadi terbagi menjadi dua saat itu orang-orang Khawarij. Yang pertama mengatakan marhaban tapi enggak mau apa? Enggak mau debat, enggak mau diajak diskusi. Sekelompok yang lainnya mengatakan la nuhaditsannahu. Apa salahnya kita diskusi? Dan Ibnu Abbas fokus kepada siapa? Kepada orang yang mau diajak diskusi. Karena tujuannya adalah untuk itu. Orang yang gak mau sudah, gak usah terlalu dipikirkan. Antum pernah enggak ngisi pengajian? Ada yang ngantuk? Pernah enggak? Pernah? Pernah. Mungkin antum dulu pas di kelas ngantuk sih. Akhirnya diganjar sama Allah Azza wa Jalla. Antum terganggu enggak ketika ada yang ngantuk? Terganggu enggak? Fokusnya terganggu enggak antum? Ada yang ngantuk gitu. Hah? Terganggu. Antara yang ngantuk dengan yang tidak ngantuk banyak mana? Yang tidak ngantuk. Maka jangan gara-gara satu orang ngantuk kita tidak fokus kepada yang tidak ngantuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengajari kita fokus. Enggak mau ya sudah. Ada yang mau kok. Sudah fokus urus yang mau ini. Paham? Lihat bagaimana beliau setelah fokus itu tertata dalam mengajak diskusi. Lanjut. Qala qultu akhbiruni ma tanqimuna ala bani ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khatanihi wa awwali man amana bihi wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ah. Qalu nanqimu alaihi thalathan. Faqultu ma hunna? Nah. Begitu beliau menemui orang yang mau diajak diskusi, maka beliau mengawalinya dengan sebuah prolog yang sangat kuat. Prolog yang membuat lawan itu ngepel. Apa kata beliau? Akhbiruni ma tankimuna ala bni ammi Rasulillah SAW wa khatanihi wa awwali man amana bihi wa ashabu Rasulillah SAW. Ini mukadimah yang dahsyat.
tolong, apa sebenarnya yang membuat kalian itu tidak terima dengan kebijakan satu sepupu Rasul SAW? Siapa maksudnya? Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul SAW, manusia yang pertama kali beriman kepada Allah Azza wa Jalla. 4, para sahabat bersama dengan beliau. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau mau belaka suta, kalian itu siapa? Itu kalau mau belaka suta. Kalau mau belak-belakan, kalian itu siapa? Sepupu Nabi bukan? Menantu bukan? Itu siapa? Pertama kali beriman bukan? Kalian termasuk yang ronde terakhir. Para sahabat ada nggak di antara mereka? Belas, tidak ada satupun para sahabat. Itu pukulan dahsyat itu. Prolog yang dahsyat itu. Sudah bikin musuh apa? Ngepel. Tapi beliau Ibnu Abbas ini menjatuhkannya nggak kayak belaka suta tadi. Enggak. Ya. Maka menjatuhkan tanpa merasa dijatuhkan gitu. Lanjut. Kemudian maka mereka mengatakan setelah ditanya, sebenarnya apa sih kritikan kalian kepada Ibnu Abbas? Kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, enggak sebutkan namanya tapi disebutkan apa? Kelebihan-kelebihannya Ali bin Abi Thalib. Apa sih sebenarnya kritikan kalian kepada Ali bin Abi Thalib? Kata mereka 3. Maka Ibnu Abbas pun ketika mendengar kata 3, beliau terus fokus dengan 3 itu, mengejar 3 itu apa. Nanti dia akan menyebutkan 1 ini, 2 ini. Setelah menyebutkan 1, terus apa lagi? 2, terus apa lagi? 3. Begitu sampai ke 3, langsung satu persatu sama beliau dibahas. 1 selesai dibahas, gimana? Sudah puas? Puas. Terima. Pindah fokus yang kedua. Diskusi itu seperti itu. Diskusi itu adalah menyelesaikan 1 tema. Dan jangan pindah ke tema yang lainnya kalau tema yang pertama belum selesai. Dan ahlul bid'ah, terutama orang-orang yang memang enggak mencari kebenaran, siasat dia adalah memecah fokusnya lawan debatnya. Jadi belum selesai ini dia pindah ke pembahasan yang lain. Belum selesai dia pindah ke pembahasan. Atau sukanya memotong-motong. Kita belum selesai ngomong, dia apa? Potong. Dan ini harus diwaspadai. Ya. Jadi diskusi adalah sebuah seni. Gak sembarang orang bisa masuk dalam medan debat, itu gak semua orang. Nah. فقلت ما هن قالوا حكم الرجال في دين الله وقال إن الحكم إلا لله قال قلت هذه واحدة وماذا أيضا قالوا فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم قال قلت وماذا أيضا قالوا ومحى نفسه من أمير المؤمنين فلئن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. Tiga-tiganya adalah syubhat. Tiga-tiganya adalah syubhat. Apa yang pertama? Kata Ali bin Abi Thalib. Kata siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mereka menjawab yang pertama, Ali bin Abi Thalib menjadikan manusia sebagai hakim. Manusia sebagai apa? Hakim. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Hakim atau hukum itu hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Maka Ibnu Abbas mengatakan, terus apa lagi? Yang kedua, Ali bin Abi Thalib ini perang. Ketika dalam peristiwa apa?
Jamal, ya, Siffin. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak menawan, menjadikan lawannya sebagai tawanan perang. Juga tidak menjadikan harta lawannya sebagai ghanimah. Kenapa? Seandainya lawannya itu kaum mukminin, alasannya lawannya adalah kaum mukminin sehingga tidak dijadikan tawanan perang, juga tidak diambil hartanya sebagai ghanimah, kaum mukminin kan nggak boleh diperangi. Tapi kalau lawannya adalah orang-orang kafir, kenapa tidak dijadikan harta mereka sebagai ghanimah dan yang kalah tidak dijadikan sebagai tawanan? Syubhat. Ya. Oke, apa lagi? Ayat 15. Ali bin Abi Thalib saat melakukan perjanjian, beliau menghapus gelar Amirul Mukminin dari perjanjian itu. Nulis perjanjian, bunyinya adalah perjanjian antara Ali bin Abi Thalib dengan lawannya. Tidak ditulis Amirul Mukminin. Gelar itu dihapus. Terus kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Syubhat. Sudah didengarkan tiga-tiganya, mulai Ibnu Abbas akan menjawab, tapi tidak langsung menjawab kepada intinya. Apa yang beliau lakukan? Menyepakati rujukan bersama. Jadi kita ini untuk memutuskan perbedaan ini, untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, kita sepakati rujukannya apa. Naam, iqra. Qala qultu ara'aytakum in ataitukum min kitabillahi wa sunnati rasulih ma yanqudu qawlakum hadza atarji'un? Qalu wa ma lana la narji'. Apa rujukannya? Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau mau debat, itu pastikan dulu rujukannya. Dalilnya apa? Banyak orang dalilnya, oh kata orang, oh di sana kayak gini, oh di sini kayak gitu. Enggak, Qurannya apa? Hadisnya apa? Sahih enggak? Maka Ibnu Abbas pun sebelum menjawab mereka, beliau katakan, kalau saya datangkan dalil dari Quran atau hadis, kalian yang menunjukkan dalil itu menunjukkan batilnya pendapat kalian tadi yang tiga itu, kalian mau rujuk? Kata mereka, no problem, siap. Berarti sudah sepakat dengan rujukan. Mulai sekarang beliau bantah satu persatu. Nah, qala amma hakama ar-rijala fi amrillah fa inna Allah ta'ala qala fi kitabih يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وصير الله ذلك إلى حكم الرجال فناشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أفضل أو حكم أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة قالوا على هذا أفضل قال أخرجت من هذه قالوا نعم. Langsung. Tadi kan kritikan pertama, Ali menjadikan manusia sebagai apa? Hakim. Beliau bawakan ayat di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia sebagai hakim, Allah sendiri. Ayat yang pertama beliau bawakan surat Al-Maidah ayat 95. Yahkumu bihi zawa adlin minkum. Yang akan menjadi hakim menentukan adalah dua orang yang adil di antara kalian. Manusia atau bukan? Manusia. Satu, Allah sendiri yang menjadikan manusia sebagai hakim. Dalil yang kedua kata beliau, surat An-Nisa ayat 35. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi perselisihan enggak selesai-selesai,
antara suami istri, maka istri mengirim hakim dari keluarganya, suami mengirim hakim dari keluarganya. Dua hakim ini kemudian mereka saling berdiskusi. Allah sendiri ngirim. Ini namanya istihdar. Langsung bisa mendatangkan dalil. Itu kalau bukan ulama tidak mungkin. Maka begitu mendengar jawaban seperti itu, panjang sebenarnya masih ada, tapi karena waktunya terbatas. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Akharajta min hadhihi? Gimana? Cukup? Kata mereka, nah, ya sudah. Berarti selesai satu masalah. Pindah syubhat yang kedua. Nah. Qala fa amma qawlukum qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam atasbuna ummakum Aisyah fa in qultum nusbiha fanastahillu minha ma nastahillu min ghairiha faqad kafartum wa in qultum laysat bi ummina faqad kafartum fa antum tataraddaduna baina dhalalatain akhrajta min hadhihi qalu bala. Sekarang pindah ke syubhat yang kedua. Ali perang. Tapi setelah perang enggak menjadikan lawannya tawanan, ya, juga tidak menjadikan harta lawannya sebagai ghanimah. Kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ibnu Abbas. Tahu lawannya siapa? Lawannya Aisyah radhiyallahu anha. Apa kalian pikir Ali akan menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang? Kalau kalian mengatakan Aisyah radhiyallahu anha dijadikan tawanan perang dan halal untuk diperlakukan seperti tawanan perang yang lainnya, faqad kafartum. Kalian kafir. Maka ada sisa alternatif yang kedua. Wa in qultum laysat bi ummina faqad kafartum. Kalau kemudian kalian mengatakan ya, boleh kita perlakukan seperti tawanan yang lainnya karena Aisyah radhiyallahu anha bukan ibunda kita, kalian juga kafir. Milih yang mana? Kata mereka, ya sudah, kami terima. Tinggal berapa? Satu. Nah. Qala wa amma qawlukum maha nafsahu min imratil mu'minina fa ana atikum biman tardawun inna nabiyallahi yawmal hudaybiyati hina salaha Aba Sufyan wa Suhail bin Amr wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktub ya Ali hadha ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah faqala Abu Sufyan wa Suhail bin Amr wa ma na'lamu annaka Rasulullah law na'lamu annaka Rasulullah ma qatalnak فقال اللهم إنك تعلم أني رسولك أمحو يا علي واكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من علي أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم. Yang terakhir, mereka mengkritik Ali bin Abi Thalib karena menghapus apa? Gelar Amirul Mukminin. Maka Ibnu Abbas langsung beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah melakukan hal yang serupa ketika perundingan Hudaybiyah. Saat itu lawan rundingnya nggak terima kalau ditulis Muhammad Rasulullah. Mereka nggak mau hapus. Kalau kamu Rasulnya Allah, kami pasti terima. Kami nggak yakin kamu Rasulnya Allah, hapus. Maka langsung dihapus Muhammad ibnu Abdillah. Kata Ibnu Abbas, levelnya tinggi mana? Rasulullah atau Amirul Mukminin? Ya tentu Rasulullah. Label Rasul SAW boleh dihapus untuk sebuah maslahat dalam sebuah perlindungan, dalam sebuah perundingan, apalagi gelar Amirul Mukminin. 3 argumen atau syubhat itu langsung dibantah habis oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa efeknya? Nah. وبعد هذه المحاورة المقنعة التي استعملها فيها عبد الله بن عباس الأدلة المقنعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعبارات بعيدة عن الغلظة والشدة مع حرص على هدايتهم كانت النتيجة أن رجع منهم 2000 وقيل 4000 وقيل 20,000. Bayangkan
dengan diskusi yang dingin tadi, diskusi yang bijak, tanpa ada emosi, tanpa angkat suara, tanpa cacian, isinya dalil, dengan kepala dingin. Buku-buku sejarah menyebutkan minimal 2000 orang rujuk. 2000 orang, bayangkan itu. Jadi saat itu diskusinya dilihat sama berapa? Ribuan orang. Bahkan sebuah riwayat mengatakan 4000 orang. Riwayat ketiga mengatakan 20.000 orang. Rujuk dari pemahaman Khawarij. Itu dahsyatnya mendakwai ahlul bidah kalau dengan ketulusan dan dengan argumen yang kuat. Ya. Berapa pahala yang akan didapatkan coba? Ya. Maka ketika ketemu dengan tokoh agama, tokoh yang sangat disegani dan dia punya banyak penyimpangan, deketi. Kalau beliau ini kena, buntutnya akan ke bawah, pahalanya luar biasa. Wong kita ini baru pulang kampung, belum punya siapa-siapa, langsung melawan orang yang sudah apa? Duluan lama dakwah dan pokoknya sudah banyak. Ya kayak gajah, semut ngelawan apa? Ngelawan gajah, belum apa-apa sudah ngelawan. Lakukan pendekatan, pegang kepalanya. Kalau dipegang ekornya apa? Kepalanya nanti yang akan gigit. Lanjut. ومن ذلك أيضا ما قام به الإمام أحمد رحمه الله من دعوة للمخالفين وإرشاد لهم ومن ذلك إرشاده لموسى بن حزام الذي كان ينتحل الإرجاء فاهتدى إلى منهج أهل السنة والجماعة وذب عنها ولازمها حتى مات. Nah, ini contoh Imam Ahmad mendakwahi Musa ibn Hizam, ya seorang yang berpemikiran irja, ya murji'ah, sampai akhirnya didakwahi sama Imam Ahmad hingga akhir hayatnya beliau setia dengan sunnah. Nah, ومما يدل على هذا أيضا ما قرره الفقهاء من حالة خروج طائفة من المسلمين بتأويل محتمل وقامت بتنصيب إمام وامتنعت عن طاعة إمام العدل أن على الإمام أن يبعث إليهم فيسألهم ما تنقمون فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم وإن لم يذكروا مظلمة بينة دعاهم إلى طاعته فإن امتنعوا فإنه يدعوهم إلى المناظرة فإن امتنعوا عن المناظرة أو ناظروا وظهرت الحجة عليهم فأصروا على بغيهم يقاتلهم الإمام حتى يفيئوا إلى طاعته. Jadi ternyata ya ikhwah, kudeta yang selama ini kita dengar bahwa orang yang memberontak, yang khuruj kepada pemerintah yang sah itu harus diperangi, itu enggak ujuk-ujuk langsung diperangi. Tapi pemerintah yang berkuasa harus mengirim orang untuk mendakwahi terlebih dahulu. Terutama mereka yang berontak karena punya argumen yang mereka anggap benar. Harus datangi dulu. Pemerintahnya, penguasanya ngirim orang, datangi, diajak diskusi. Ya. Kalian kenapa pengen berontak? Kalau memang disebutkan, oh karena ada orang dizolimi gini, dan dibiarkan saja. Maka kewajiban pemerintah adalah membantu orang yang dizolimi itu. Tapi kalau misalnya, oh nggak ada, ya nggak ada yang dizolimi tapi punya syubhat, maka diajak untuk diskusi, debat, munazarah. Alasannya apa? Ya. Sampai betul-betul mereka kalah hujjah, kalah argumen. Kalau mereka masih punya argumen, maka terus diajak diskusi terus gitu, sampai mereka yakin bahwa yang mereka lakukan itu betul-betul salah dan mereka tetap berkeras kepala. Saat itulah baru diperbolehkan mereka diperangi. Kau cukup ya. Ini disampaikan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Nah,
وهكذا دأب أهل السنة والجماعة على إقامة الحجة على المخالفين من خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومناظرتهم. ومن أشهر هذه المناظرات مناظرات عبد العزيز الكناني لبشر المريسي، ذلك أنه لما انتشر في بغداد عاصمة الخلافة العباسية القول بخلق القرآن وعظم أمر البدعات فيها وعلى رأسهم بشر المريسي، تحرك عبد العزيز الكناني من بلاده مكة وتوجه إلى بغداد لمناظرته وإقامة الحجة عليه. Nah, sebuah kisah perdebatan yang sangat menarik sekali adalah perdebatan antara Abdul Aziz Al-Kinani, Imam Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah, dengan Bishr Al-Mirrisi. Bishr Al-Mirrisi itulah dedengkotnya orang Mu'tazilah yang menyebarkan pemikiran khalqul Quran. Al-Quran adalah makhluk, terutama di Baghdad, yang saat itu menjadi ibu kotanya dinasti Abbasiyah. Bishr tinggalnya di Baghdad, Abdul Aziz Al-Kinani tinggalnya di Mekah. Beliau safar dari Mekah ke Baghdad untuk berdebat dengan Bishr Al-Mirrisi. Dan alhamdulillah perdebatan itu ada kitabnya, judulnya Al-Haidatu wal-I'tidhar. Di maktabah kita ada ya, warnanya biru, tebalnya mungkin sekitar segini tebalnya ya. Itu kalau antum baca, waduh, dahsyat nih, ulama betul itu. Bishr itu sudah puncaknya orang-orang Mu'tazilah saat itu, rujukan utamanya. Jadi kalau ini kena sudah merotoli semua bawahnya. Makanya yang dibidik sama Al-Kinani siapa? Bishr. Terekam itu, menarik sekali baca buku itu. Ya. Nah, وقد أورد ابن الوزير رحمه الله هذه المسألة حينما قال: فإن قيل هل السكوت عن المبتدعة لازم خوفا من التفرق؟ قلنا: أما بيان بدعهم وكف شرهم على الوجه المشروع فواجب ومستحب، وأما المراء الذي يظن فيه المفسدة دون المصلحة فلا خير منه. Ini sering ini subhat disampaikan. Jangan ngomong masalah bid'ah, nanti umat Islam pada berpecah belah. Ini pertanyaan sudah disampaikan kepada Imam Ibnul Wazir yang beliau hidup di abad ke-8 Hijriah. Jadi sudah beberapa belas abad yang lalu subhat itu dimunculkan. Apa kata beliau? Jawabannya lihat, bijaksana sekali. Beliau katakan, yo tergantung cara bantahnya gimana. Tergantung cara bantahnya gimana. Kata beliau, amma bayanu bid'ahim wa kaffu syarrihim 'ala al-wajhil masyru', fawajibun wa mustahab. Kalau kita menjelaskan bid'ahnya ahlul bid'ah dengan cara yang masyru', maka itu wajib atau mustahab. Berarti kalau caranya benar wajib atau mustahab. Wa ammal mira' alladhi yudhannu fihi al-mafsadah dunal maslah fala khaira minhu. Tapi kalau cuma debat tusir yang dikhawatirkan akan menimbulkan huru-hara, masalah berkepanjangan, enggak ada maslahatnya sama sekali, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan itu yang banyak terjadi di medsos. Contohnya sudah Anda sampaikan tadi. Isinya cuma apa? Cacian, makian, enggak ilmiah, blas. Itu enggak ada kebaikannya. Tapi ilmiah secara detail, sampaikan dalil dengan kepala dingin, itu wajib atau mustahab. Mohon maaf lewat waktunya, mudah-mudahan antum ada sempat untuk mandi. Ya, ada waktu insyaallah. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.